tentang hal yang harus diketahui bagi seorang yang memang sudah ada keinginan untuk menghafal. Yang kedua, kalau yang tadi yang pertama adalah tentang keinginan untuk menghafal. Yang kedua, kalau yang tadi yang pertama adalah tentang niat, yang kedua adalah tentang umur. Sebenarnya nggak ada batasan, bagi siapapun yang menghafal Al-Quran itu nggak ada batasan umur. Namun kalau ditanya mana waktu yang baik untuk menghafal, yakni di sini akan saya jawab waktu yang baik untuk menghafal adalah waktu di usia 5 tahun sampai ke usia 23 tahun. Itu yang juga disebutkan oleh beliau Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Beliau menerangkan bahwa menurut penelitian manusia itu ketika di usia itu 5 sampai 23 itu waktu yang baik untuk menghafal informasi. Kalau ke 23 tahun ke atas itu adalah baik untuk menganalisis atau meneliti suatu informasi. Makanya banyak orang tua yang pandai meneliti suatu informasi dan banyak anak yang mudah untuk menghafal informasi. Nah, apalagi panjenengan yang masih muda, belum sampai 23 niki. Untuk menghafal niku mudah nggih. Menghafal niku kan mudah. Menjaga hafalan niku yang mengistiqomahkan dan menjaga hafalan niku yang sulit sekali. Nah, jadi di sini yang saya ingin tekankan adalah mumpung panjenengan masih muda, masih dalam lingkungan yang luar biasa, lingkungan yang nantinya tidak jenengan jumpai ketika jenengan di rumah, maka marilah kita gunakan waktu ini untuk sebaik-baiknya dengan mentargetkan mungkin atau memanajemen waktu agar waktu kita itu tidak terbuang sia-sia. Ben gak getun nek pas kok teng griya getun nyapo aku biyen ning pondok kok gak tenanan. Kados kula ngeten iki biyen teng pondok mboten patek tenanan, akhire sakniki malih getun. Arep balik neng pondok ki kok ya wis buntute akeh ra. Iki kula nggih tasik pengen pondok asline. Nggih kalau inget indahnya, enaknya di pondok niku malah pengen balik malih. Tapi ketika dulunya itu malah pengen ndang mulai. Jadi wajar, sampean pengen mulai, nek ngene wajar rasane padha ae nggih. Nggih niku godaannya. Nah, kalau lebih berjuangnya lebih untuk melawan pengen mulai niku wau. Nah, maka pahalanya kalian itu lebih banyak. Ngoten nggih? Banyak nggih. Apalagi di usia kalian masih sangat muda belia. Wah. Muda jadi, belia. Kalau usia-usia terus kita itu udah kita. Nah, terus juga ada satu ungkapan yang mungkin sudah familiar sekali, tapi ungkapan ini ya termasuk dari motivasi kita agar supaya untuk memanfaatkan waktu ketika di usia muda, yakni ungkapannya adalah mengukir di atas belajar di waktu muda adalah seperti layaknya mengukir di atas batu, dan belajar di usia senja adalah layaknya mengukir di atas air. Nah, itu pengibaratannya filosofi yang sudah tahu, berarti kan karena sudah familiar sekali gitu sehingga kata-kata itu sebenarnya mengindikasikan sama kita, oh ternyata memang benar gitu. Mungkin jenengan di sini juga ada yang merasa satu hal yang jenengan ingat dulu ketika kecil, yang benar-benar sampai sekarang tuh masih ingat banget gitu. Beda nanti ketika kita sudah tua ya, rasanya nek ngiling-ngiling biar itu rasanya tuh angel. Tapi kita itu di usia saat ini itu pasti ada momen atau hafalan yang sampai saat ini kita nggak akan pernah bisa lupa. Karena itu tadi, ketika sejak kecil sudah ditanamkan, misalnya dari kecil itu sudah ditanamkan kalau orang tua kita biasanya kita diajarkan baca surat Fatihah atau baca Al-Ikhlas, menghafalkan Al-Ikhlas, surat pendek. Sampai sekarang pun kita menganggap surat itu sangat mudah karena sudah dari kecil. Nah, bayangkan kalau anak dari kecil itu sudah diajarkan menghafal, bagaimana besarnya dia akan semakin bisa mengembangkan
potensi ilmu yang ada dalam dirinya. Itu semanten. Nggih, bisa dilanjutkan. Napa malih? Yang pertama niat, yang kedua umur, Yang kemudian kedua tentang umur. Mungkin yang selanjutnya bisa kita sampaikan nanti ke poin-poin yang berikutnya kan. Oke, oh, wonten. nggih. Sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau bertanya, silahkan. Atau yang mau menyampaikan pendapat, Saya tidak setuju. Mana misalnya boleh. Bener apa? atau yang mau curhat juga boleh. Bener apa? Oh kalian loh pakai masker gak diten aku. Iso. Saya juga nggak kenal namanya. Monggo, ada yang mau bertanya? Kenapa sih saya kok sulit sekali untuk istiqomah deres? Mungkin begitu. Monggo, silahkan. Atau mau tanya ke Ning Amel juga boleh banget. Monggo, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Ayo ojo udur-uduran. Ndang awakmu, mesti ngono kuwi senengane. Hom pimpa. Ayo yang mau tanya silahkan. Atau kalau malu bisa ditulis di kertas dikasihkan ke mbak-mbak tim media nggih. Nonton nggih? Kalau malu, pancen pemalu kabeh kaya aku loh isinan. Bisa ditulis, disampaikan ke mbak-mbak tim media, nanti saya bacakan di sini. Tidak usah menyebutkan nama, betul-betul. Oh nggih, sing dhuwur gak apa-apa, urung nyam toh. Nggih, dikasih mic, ada mic. Nggih. Mboten sama juga apa-apa, tarik mic gak apa-apa. Tidak usah menyebutkan nama, mboten napa-napa, menyebutkan nama juga boleh. Nomor HP juga tidak apa-apa. Atau mungkin pengen di-follow Kak Hafsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ning badhe tanglet itu usia ning ahla ketika waktu menghafal itu berapa dan berapa lama dalam menghafal, terus bagaimana lika-liku dalam perjalanan penghafalan ini tuh. Ngantos sakniki. Diulangi, bisa diulangi. Niku pertama kali menghafal niku umur pinten? Terus kali berapa lama dalam menghafal, terus pripun lika-liku dalam penghafalannya sampai saged menjaga hafalannya sampai ngantos sakniki. Standar menghafal niku berapa lama? Ngoten nggih. Standar menghafal itu berapa lama? Bisa dimulai dari usia berapa yang paling baik? Yang paling baik, ngoten nggih. Kemudian napa sing terakhir? Nggih, niki pengalaman beliau napa? Pengalaman ning Oh, pengalamannya. Nggih, Oh, nggih wau dereng kula sebutkan nggih. Nggih. Pengalamannya Kak Hafsah dalam memulai menghafal. Mungkin dari awal niatnya menghafal niku apakah karena lingkungannya dari keluarga atau dituntut oleh orang tua atau keinginan sendiri? Monggo. Oke, berarti sekarang saya waktunya bercerita riwayat saya gitu kayaknya ya di sini. Sesembuh barang iki pokoknya. Gini, jadi saya niat cerita ini untuk hadus binik motivasi, memotivasi teman-teman yang belum ada di sih sini. Kayaknya belum ke taraf motivasi, orang saya sendiri masih banyak belajar. Cuma cerita aja dulu bagaimana. Terus dulu kula mulai menghafal, kalau menghafal Quran nggak sampai niatan 30 juz dulu pernah dari usia sedini sampai saya lupa mungkin usia berapa, maksudnya kayak menghafal juz amma kan teman-teman juga ada ya yang menghafal di usia dini yang sampai saat ini kita nggak inget dulu saya mulai menghafal tuh umur berapa ya, kok tiba-tiba saya hafal Al-Ikhlas, tiba-tiba saya hafal Al-Fatihah gitu kan, karena saya punya pikiran seperti itu, aku biar ngapalin mulai umur piro ya kak iling. Tapi untuk ketika sudah ada niatan menghafal sampai 30 juz itu
kurang lebih di usia ke-14 tahun. Jadi sebelum 14 tahun itu saya sekolah dulu, karena memang dulunya riwayat kakak-kakak saya, saudara-saudara saya itu dulu seperti itu. Jadi sekolah sanawiyah dulu. Nah, karena memang penting juga kan kita mendalami ilmu fikih, kita mendalami ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita, makanya saya diutus atau juga mengikuti prosedur di HMK ini kan memang sekolah tingkat dari mulai ibtidak sampai ke diniyah nggih. Ya, Ibtidak sampai sanawiyah niku maksudnya diniyah sanes formal seperti kalian. Enggak ada formalnya, enggak ada. Dan kula niku soalnya sekolah ibtidaiyah niku disambi kali sekolah dasar. Jadi pagi itu sekolah MI, siangnya itu sekolah ibtidaiyah. Sampai diteruskan ke sanawiyah. Ke sanawiyah sampai umur ke 14 tahun, kemudian saya memutuskan untuk pergi dari rumah, Pergi ke barat mencari kitab suci. Kitab suci kayak kerasa ke barat niku nggih. Oh, nggih. Tapi tentunya ini itu niat awalnya, kalau tentang tadi nanya niat awalnya karena apa, lumayan banyak. Waktu itu niatnya ada 2 kayaknya. Karena pertama karena melihat lingkungan saudara saya itu banyak yang hafal juga, tapi nggak ada paksaan dari orang tua. Jadi orang tua saya itu nggak pernah yang kamu harus menghafal Quran di usia segini, kamu harus gini-gini. Nggak ada paksaan sama sekali. Bahkan Buya kan manggilnya Buya itu dawuh sendiri, pokoknya Buya nggak maksain loh ya, sampean ngapal nih Buya nggak maksa, terserah samian gitu. Hanya nggih Buya. Tapi karena saya memandang dari saudara-saudara kayaknya pada ngapal Quran, lingkungan juga, karena saya hidup di pondok juga, jadi teman-teman pada ngapalin ya saya pengen ikut-ikut menghafal, karena melihat bahwa pahalanya menghafal itu sangat besar ya, namanya anak kecil ya, pasti kita teriming-iming akan hal itu. Kedua, niat, tapi ya namanya niatnya anak kecil nggih, belum yang sampai taraf ridho lillahi ta'ala itu sepertinya anak kecil belum sampai taraf segitu. Jadi dulu niatnya itu karena barangkali dengan saya menghafal itu adalah bisa musababnya masuk surga. Jadi dulu niatnya kayak gitu. Jadi gambarannya seperti aku kok bisa mlebu surga. Barangkali dengan menghafal itu bisa masuk surga gitu kan. Terus juga pernah dengar embel-embel besok nanti seorang yang menghafal itu bisa memberikan mahkota yang cahayanya itu melebihi dari cahaya matahari dan memberikan mahkotanya itu kepada kedua orang tuanya. Bisa menggandeng kedua orang tuanya untuk masuk surga. Bahkan orang penghafal atau ahlul Quran itu punya 10 tiket gratis masuk surga bagi orang-orang yang dia ingin ajak untuk masuk surga, yang padahal orang itu semestinya masuk neraka. Ayo melok kabeh ndang daftar. Jaluk tiketnya. Sedikit informasi mawon, beliau ini 11 bersaudara. Semuanya nggih? Enggak semuanya. Oh, betul, semuanya menghafal Al-Qur'an. Dari 11 ini setiap orangnya punya 10 tiket. Amin. Kedua orang tuanya sudah pasti tiketnya VIP, tidak perlu tiket dari putra-putrinya. Kita sebagai santrinya, yuk gandol minta tiketnya beliau. Beli tiketnya dulu ya, nanti registrasi. Terus berapa lama? Prosesnya niku berapa lama? Dari umur 14 khatam 30 juz. Kalau nggak salah waktu itu umur 17 tahun. Berarti cuma 3 tahun. 3,5 tahunan. 3,5 tahun. Itu cuma 3,5 tahun. Lama loh niku, 3,5 tahun nggak ada apa-apanya sama orang yang kalian berapa? Dan 3,5 tahun itu pun kulo nggak langsung ngafal sampai ke juz 1, mesti ngafal langsung juz 1 niku mboten 3,5 tahun itu karena emang metode di Mbah Yai Maftuh itu lumayan sulit, harus bisa sebanyak apapun cicilan hafalan Al-Qur'an. Tapi harus melewati metode jatembur dulu. Jadi meskipun tabarukan
Nggih. Tapi tetap harus ngaji Jatembur Dari dulu. awal dulu Dari berarti. awal dulu abata kayak gitu. Karena mereka di sana di Pondok Monotil niku punya standar makhrajnya sendiri. Jadi Iya, harus iya. bisa menyamaratakan standar makhrajnya itu seperti ini. Kan biasanya metode Meskipun yang hanya seperti itu. tabarukan nggih. Berarti kalau sudah hafal 30 juz harus mulai Masuk dari ke sana awal. harus mulai dari awal dulu. Mempelajari alif ba ta, Nggih. mempelajari nun mati, ketemu wawu bacanya bagaimana, harus mempelajari gitu dulu. Nggih, nggih. Masya Allah. Itu ada kesan tersendiri loh, nggih. Nggih. Mungkin kan ada orang yang sudah hafal tapi tidak mau mempelajari dari tidak mau mempelajari awal, dari dasar nggih. dulu ada. Itu pun belum yang sampai dia menguasai huruf hijaiyah langsung lolos enggak, tapi melewati hafalan Quran dulu, hafalan surat 7. Memiliki paham surat 7 nggih? Surat 7 niku Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Mulk, Ar-Rahman mboten Tabarok. derek Ar-Rahman mboten nggih. Mulk, As-Sajdah, As-Sajdah, Kahfi, Kahfi, Juz Amma. Juz Amma. Niku surat 7, surat-surat penting yang dibaca setiap hari. Dan niku namanya surat 7. Dan itu lumayan berlangsung lama karena tes-tesannya itu sulit, ujiannya itu harus dengan tartil. Jadi bukan yang ngaji kayak biasa nih mboten, tapi tartil. Jadi kayak a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai Kahfi itu kayak gitu. Setelah hilang hafalannya ya. Kita membayangkan kan seperti itu. Membaca alon ini kan terus kita mendengar suara kita sendiri nggih. Kadang itu bisa membuyarkan hafalan. Lek kula ngoten. Jadi maca ngono kadang terus malah krungu suaraku kok penak men ngono. Malah hilang kabeh. Malah hilang kabeh hafalane. Nah, makanya itu lama, aku lumayan lama sampai ke ngapal juz 1 itu lumayan lama, sekitar 8 bulan itu saya bisa ujian Berarti juz amma dulu, surat 7 dulu, Surat 7 baru dulu, kemudian juz 1. Oh, Terus 8 bulan itu full untuk biar bisa lolos ujian surat 7 niku wau, 8 bulan baru sampai ke juz 1. 3 tahun setengah, mulai dari umur 14 tahun, 3 tahun setengah hafal 30 juz. Insyaallah mungkin pandungan 30 hafal 30 juz. Kemudian sampai sekarang masih tetap harus deres ke Umi nggih. Istimewanya keluarga beliau niku ngoten. Umi Azza niku selalu tetap melanggengkan harus deres ke beliau sendiri. Jadi meskipun putra-putrinya niku harus nggih, meskipun semua punya kesibukan sendiri-sendiri nggih, sudah berkeluarga niku nggih tetap harus setoran ke beliau sendiri. Padahal beliau juga sering tindak-tindak menghadiri acara-acara, tapi namanya setoran nggih, deres niku nggih harus tetap deres. Karena yang berat niku ngoten, menghafal kan gampang. Yang sulit itu istiqomah dan mempertahankan hafalan. Sampun. Tadi Cukup. terakhir lika-likunya. Oh, lika-likunya. Kalau lika-liku sebenarnya pasti setiap orang itu memiliki lika-liku dalam proses belajar ataupun menghafal. Kalau sendiri juga banyak sekali lika-liku yang saya alami yang enggak semulus yang saya bayangkan. Wah, kayak aku ngapal nih harusnya gini. Tapi ternyata tidak. Pernah saya waktu itu mau ujian tes surat 7 itu saya sempat kena gejala DB dulu, jadi harus di name dulu. Terus akhirnya tertunda kayak gitu. Padahal sebenarnya nek misal kok mikirnya andai kan nggak ada lika-liku tuh pasti akhirnya kita bisa cepat gitu. Cuma karena memang takdir itu nggak seindah yang kita bayangkan, ya kan? Pasti ada saja lika-likunya. Ya contohnya seperti tadi. Jadi mau ujian itu udah tinggal hari H, tapi ternyata sakit dulu. Nah, itu juga termasuk dari lika-liku sih menurut saya. Terus juga pernah tantangan yang saya tidak pernah lupakan sampai saat ini adalah waktu itu kula nanti diutus. Jadi kula niku diutus tahtiman kalih mbahnya, kalih bui. Kula niku diutus nderek tahtiman ku nggih kalih buya. Jadi bukan karena kehendak saya sendiri. Kan karena di sana persyaratan tahtiman lumayan sangat sulit. Harus ujian 30 juz baru bisa dikatakan lulus. Binador dulu.
binazar Apa langsung? bil goib. Bil goib, Biasanya bil dikatakan goib, bil goib, tahtiman tahtiman gitu. itu harus ujian 30 juz. Ujian, jadi ya Ujian, satu diujikan. dudukan itu baca mulai dari juz 1 sampai juz 30 secara bil goib. Enggak boleh lihat mushaf. Juz 1 sampai juz 30 dengan tartil. Kalau tartil nggak setartil yang awal sih, ngaten. agak cepat kadesmaan. Karena kalau tartil bisa berapa hari gitu ya. Lah nggih, kula mbayang Berapa bulan. salate pipise piye. Pernah enggak merasa down atau putus asa? Terus aku gak iso wis nerusne ngoten, pernah enggak? Sering dong kayak gitu, pasti sering merasa, tapi belum sampai yang taraf wis aku gak sido ngapal Quran. Alhamdulillah tidak sampai ke taraf itu. Soalnya kan emang dari awal itu pokoknya saya harus bisa seperti kakak saya. Kakak saya aja bisa, masa saya enggak, ya motivasinya dari situ. Tapi kalau ngedownnya itu pernah karena sulit masuk, hafalan sulit masuk, kadang nyantol itu kan rasanya aduh subhanallah sekali. Itu karena apa? Padahal kan lingkungan jenengan tuh mendukung sekali, nggih. Ya karena mendukung sekali. hafalannya nggak masuk. Aduh, angel nggak sampai pernah berpikir seperti ini, kayaknya saya aja deh satu-satunya orang di dunia ini yang angel ngafal itu, kayaknya cuma saya tuh berpikir seperti itu. Wanita itu seperti itu loh, nggak tahu permasalahan dia sendiri, nggak tahu. Apa cuma saya yang merasakan ini, orang-orang kan gitu. Akhirnya tapi dimotivasi oleh kakak saya waktu itu, Cak Ahmad itu kan juga ngapalkan Quran. Jadi beliau bilang kalau enggak cuma kamu yang merasakan seperti ini, karena orang itu pasti awal-awalnya akan merasa kesulitan. Kita tuh pasti awal-awalnya akan merasa kesulitan. Kita paham pelajaran pun kok enggak paham itu pada awal-awalnya saja. Tapi kalau misalnya nanti kita sudah bisa mengasah kemampuan kita setiap harinya seperti itu, ya ibarat pisau, semakin sering diasah semakin tajam. Sama halnya dengan kemampuan kita, semakin sering kita asah, semakin juga bisa kemampuan kita untuk melakukan hal tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Ada lagi mungkin? Ada yang mau bertanya? Oke, pripun, Mbak? Niki wonten ingkang bertanya dari teman-teman. Oke, saya antri ya. Apa itu yang dimaksud dengan sanad dalam menghafal Al-Quran dan apakah itu wajib? Sanad dalam Al-Quran apakah itu wajib? Ditampung dulu, Niku, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ning badhe tanglet untuk ingkang wau sampun jenengan jelasaken perihal niat kali usia niku ten poin usia kan, terus jenengan kan usia paling baik dalam menghafalkan usia 5 sampai 23 tahun. Terus andaikan ada seorang perempuan, dia penghafal Quran tetapi dihadapkan kali 2 masalah. Untuk yang pertama, niku kepingin cepat menghafal, tapi hafalan yang sudah dilalui sebelumnya niku terbengkalai. Atau masalah yang kedua niku kepingin lancar tapi lama menghafalnya. Jadi dilanjutkan hafalannya sampai 30 juz atau cukup yang sudah dihafalkan niku dilancarkan. Dilema ngoten nggih. Nggih, niku solusinya pripun? Nggih. Iki mau dijawab yang mana dulu? Monggo. Pertama dulu mungkin. Nggih, silakan. Tentang sanad, apa sebenarnya sanad Al-Qur'an? Jadi Al-Qur'an itu sejak dari dulu sampai sekarang, sejak dari turunnya Al-Qur'an itu praktiknya adalah dengan di hadapan guru. Dan sanad Al-Qur'an itu maksudnya adalah rentetan guru per guru Al-Qur'annya. Oleh karena itu tadi saya katakan nggak bisa orang belajar Quran sendiri itu nggak bisa, harus dengan guru. Karena Kanjeng Nabi saja mengajarkan Al-Quran itu berasal dari pengajarannya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu
membacakan Al-Quran di hadapan Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi menirukan secara langsung hafalan. Jadi bukan yang malaikat Jibril nulis terus Kanjeng Nabi maos ngapalin, mboten. Secara langsung hafalan, karena tulisan Al-Quran itu sebenarnya kan setelahnya itu. Jadi apa yang dimaksud dengan sanad Al-Quran? Ya rentetan guru Al-Quran. Makanya biasanya setiap di pondok Quran itu wonten kita ngaji ke Bunyai Sinten. Nanti Bunyai ini dulunya pernah berguru ke sini. Nah, guru ini dulunya pernah berguru yang ujung-ujungnya adalah guru kita semua, maha guru kita semua, yakni adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah yang dimaksud daripada sanad. Dan sepenting apa sih sanad yang harus kita dapatkan? Menurut kula nggih penting, karena sanad itu nanti yang akan menolong kita kelak nanti kita di yaumil kiamah. Karena kita pastinya setiap guru itu bertanggung jawab atas muridnya, dan kita itu pasti akan ingin ingin termasuk dari tanggung jawab dari guru kita. Kita juga ingin mengikuti ke guru kita. Maka sanad itu ya penting banget. Quran itu nggak bisa dikatakan Quran kalau belum pernah dipraktikkan. Yang namanya Quran ya karena adanya praktek. Bahkan dulu Kanjeng Nabi ketika terburu-buru untuk mengucapkan ayat yang dibacakan oleh malaikat Jibril, ditegur langsung oleh Allah. Melewati dalam surat Al-Qiyamah yang bunyinya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu segera terburu-buru untuk menirukan ucapan itu wahai Muhammad. Ini padahal sekelas Kanjeng Nabi. Yang andai kata malaikat Jibril belum selesai, pasti Nabi sudah bisa meneruskan sendiri. Tapi sebenarnya kejadian seperti ini mengartikan kepada kita bahwa ketika guru sedang mempraktikkan, kita jangan sampai pernah mengendah-endah atau terburu-buru untuk menirukannya. Seperti itu. Jadi sanad sangat penting sekali. Kalau kalian pengen dapat syafaat dari guru, ya bergurulah kepada guru yang bisa mempertanggungjawabkanmu. Niki pentingnya niki sanadnya harus sama. Maksudnya ngeten, misalnya ke jenengan nggih, kan berguru ke MMQ, ke Yai Maftoh, kemudian ke lurusnya ke Kudus, ngeten nggih. Apakah harus sama seperti itu atau dulu mondoknya ke Bunyai A yang dulu mondoknya di Singosari misalnya, terus ganti ke Bunyai B yang tidak sama, dulu bergurunya tidak sama dengan Bunyai A, ngoten saged mboten? Saged, karena yang terpenting itu jalurnya itu sama-sama dari Rasulullah. Jadi jelas ujung-ujungnya itu sampai ke Rasulullah. Dan kalau di Indonesia niku kan sanadnya sebenarnya ujung-ujungnya itu ke Mbah Yai Munawir Krapyak. Semuanya Krapyak. Ya, karena dulu Mbah Yai Munawir itu, tapi ini itu nih Kak, terus kayaknya masih banyak pendapat gitu, tapi setahu saya nih Mbah Yai Munawir itu satu-satunya seorang ulama yang sampai berguru ke luar negeri, yang sampai ke Madinah, yang kemudian Madinah atau Makkah, wallahu a'lam, kemudian beliau mengajarkan Al-Quran di Indonesia, dan dari situlah banyaknya muncul para penghafal Quran karena banyaknya orang yang berguru ke Mbah Yai Munawir. Setahu saya seperti itu. Tapi ada juga yang bilang ada guru selain Mbah Yai Munawir yang juga sanadnya itu dulu pernah berguru langsung ke Timur Tengah gitu. Tapi yang jelas yang terpenting kalau kita mau mengaji Quran, misalnya pengen fokus ngapal Quran, benar-benar jelas bahwa sanadnya itu ujung-ujungnya sampai kepada Rasulullah. Terus gurunya itu yang juga yang bisa mengubah lisan kita yang dari yang buruk menjadi yang baik, yang seharusnya semestinya. Karena di luar sana orang-orang umum itu banyak metode-metode menghafal cepat, tapi ternyata sanadnya nggak jelas. Ternyata sanadnya nggak jelas dari mana, dan ternyata ketika diselidiki tidak sampai sambung ke Rasulullah. Sekedar menghafal otodidak lah, otodidak. Nah, banyak pengalaman belum tentu sanadnya jelas, ngoten nggih. Kados kula niki mungkin
ketoke pinter, padahal kula mboten nate sekolah teng pundi-pundi. Jadi enggak punya. Saya enggak ketoke pinter ngelem awakku dhewe. Jadi saya bisa berbicara di sini. Oh, berarti dulu pernah sekolah untuk berbicara di depan banyak orang. Mungkin kan gitu nggih pendapatnya. Padahal nggak pernah sama sekali. Sama dengan seperti itu nggih berarti. Kalau di luar itu banyak membaca kitab dengan cepat, menghafal Al-Qur'an dengan cepat dengan metode yang ada, tapi tidak dengan sanad yang tidak sampai kepada Kanjeng Nabi, niku sampai ke haram nopo? Ya takutnya nanti ketika di akhirat nggak ada yang bisa mempertanggungjawabkan bacaannya dia. Hubungannya ke situ. Ngoten. Nggih, ngoten mawon. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nggih, monggo. Jadi dilema. Ketika seorang sudah mempunyai hafalan setengah juz misalnya, kemudian terhenti karena entah itu karena kesibukan atau yang lain, niki lebih baik mana? Dilanjutkan sampai ke 30 juz atau cukup hafalan yang cuma separuh niku dilancarkan? Ngoten nggih. Kalau menurut saya kedua-duanya sama-sama baik, karena kedua-duanya itu pasti, yang penting kedua-duanya itu tetap ada niatan untuk melancarkan. Kalau dawuhnya Mbah Nyai Maftuh itu dalam proses menghafal itu nggak ada kata-kata lama. Selama dia dalam proses menghafal itu baik, karena biasanya kan lama kan konotasinya seakan-akan negatif. Oh kok swimen ngapal nih gitu kan? Nggak ada. Jadi artinya menghafal entah itu dia mau 2 tahun, mau 3 tahun, mau 7 tahun pun, mau 10 meskipun tahun. umurnya sudah lebih dari 23. Ya. Tadi kan dikatakan umurnya yang paling baik niki, yang paling baik itu usia 5 sampai 23. Nah, mungkin itu terhenti sampai umur 30 misalnya. Jadi ya tetap sama-sama baik menurutku loh. Karena yang penting dia tetap mempertanggungjawabkan hafalannya. Tapi kalau misalnya dia berpikir, melihat dulu kondisinya. Kalau kayaknya ketika saya melanjutkan, kan semakin menambah hafalan semakin banyak tanggungan. Semakin banyak hafalan semakin banyak tanggungan. Tambah repot sama mboten. Apalagi seorang perempuan kadang kan jadi ibu rumah tangga. Terus sibuk nyuci, jemur, ngurusi anak dan lain sebagainya. Mikir dino masa opo. Nah, itu kembali ke dirinya masing-masing. Yang terpenting satu, dia bisa mempertanggungjawabkan hafalannya yang sudah dihafalkan, yang sudah pernah dihafalkan, dan jangan sampai pernah dilupakan. Yang penting istiqomah. Jadi tidak ada mana yang lebih baik. Kedua-duanya dilakukan boleh saja, boleh lanjut menghafalkan juga boleh. Tapi alangkah lebih baiknya yang sudah dihafalkan niku tetap diteres, diistiqomai agar tidak sampai lupa. Terus juga dulu itu ketika saya mondok, metodenya itu setiap kali dapat 10 juz itu dia harus ujian dulu 10 juz. Mungkin metode 1 sampai 10. Mungkin metode seperti itu, metode yang diterapkan di pondok-pondok Quran. Kenapa kok ketika dapat juz segini harus ujian, ketika dapat segini harus ujian? Karena hanya itu sepertinya yang bisa membuat dia tertuntut untuk melancarkan. Kalau andai kan nggak ada ujian seperti itu, mereka nggak ada tuntutan untuk melancarkan. Tidak ada tuntutan, kita kalau tidak ada tuntutan itu kan boten akan melakukan. Jadi bisa jadi seperti itu. Bisa jadi misalnya dia baru dapat 15 atau dapat berapa. Coba deh dilatih. Saya baca atau ujian dulu 15 juz, karena untuk ke tahap selanjutnya itu pasti tantangannya akan lebih besar. Tapi itu sendiri kembali ke pondok masing-masing. Kalau pondok ekonomi persyaratannya seperti itu. Tapi semakin gede tantangannya, semakin sulit ujiannya, itu semakin kita tertantang untuk semakin segera terus menurutku. Semakin berjuang, semakin bersungguh-sungguh. Terus. Nggih, wonten malih? Satu lagi nggih? Satu lagi saya terima pertanyaan nggih. Monggo. Nuwun sewu ning. Ndi to nggih suarane? Saking Instagram
Oh, wonten nggih ingkang nggih nggih. tanglet. Kula mboten nyimak ya, Mbak. Nggih, monggo. Nggih, wonten ingkang tanglet, apabila ada seorang yang mencintai Al-Qur'an, namun seorang tersebut sering berbuat maksiat. Dan iki kedah pripun nggih menawi wonten ingkang kados mekaten? Nggih. Menghafal Al-Qur'an tapi masih sering maksiat. Mungkin netizen nyinyir niki nggih. Ini Kita nggak tahu itu maksiat beneran apa enggak. menghakimi orang lain atau ngatain dirinya sendiri. Niki sudah ditampung semua nopo? Cukup satu mawon? Cukup setengah mawon. Cukup setengah mawon. Mungkin bisa ditulis nanti disampaikan. Nggih. Monggo. Kalau untuk diri sendiri, ya kalau memang seperti itu berarti setidaknya dia tetap mau belajar, tidak berhenti untuk belajar walaupun terus-terusan berbuat maksiat. Karena kula pernah dengar jauhnya Habib Umar, pokoknya kalau kamu itu jangan sampai pernah bosan untuk bertaubat, sekalipun kamu melakukan maksiat, ya taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, sampai kamu merasa bosan melakukan maksiat itu. Jadi nggak pernah berhenti untuk melakukan ketaubatan. Tapi kalau untuk orang lain, nah berarti dia menghakimi orang lain, nyinyir. Itu sebaiknya kita tidak mengurusi urusan orang lain. Kalau misal dia tetap melakukan maksiat, kita nggak bisa menjudge orang lain, karena siapa tahu dia sebenarnya masih dalam proses belajar untuk menghilangkan itu sedikit demi sedikit gitu. Jadi bagaimana yang seperti itu, ya berarti itu tanggungannya dia sendiri. Cuman jangan sampai pernah berhenti belajar, jangan sampai pernah berhenti untuk bertaubat. Ya walaupun orang yang menghafal Quran itu tidak 100% orang yang melakukan semua amalan di dalam Al-Quran, tapi setidaknya dia masih dalam proses belajar. Mungkin jadi panjenengan nambah-nambah. Boten belum. Karena nggih nyun sewu nggih. Banyak sekali memang pendapat-pendapat orang. Kadang saya juga merasa nggih niki kekurangan kula. Wong wis apale Quran kok sik ngono kuwi ngaten. Itu kekurangan saya. Kekurangan saya mengkritik orang lain ngaten. Kadang ada perasaan seperti itu. Berarti kalau itu untuk orang lain, yang harus tobat adalah saya sendiri. Nggih. Kalau itu untuk pribadi orang tersebut yang bertanya nggih, untuk pribadi orang tersebut nggih tadi maaf Allah itu sangat luas dan taubat itu akan tetap diterima sebesar apapun kesalahan dan seberapa kali pun kesalahan. Jadi kalau itu untuk dirinya sendiri, taubat itu tidak ada kata terlambat. Nah, dari Allah tetap ada pintu maaf tetap terbuka. Kalau untuk mengkritiki orang lain, kembalinya kepada dirinya sendiri yang mengkritik, tidak perlu memandang kekurangan orang lain, tapi kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Sampun nonton mawon nggih, karena ini sudah siang. Yang terakhir mungkin tips-tips dari Kak Hafsa atau pesan-pesan untuk teman-teman santri, baik yang pemula atau yang tidak menghafal Al-Quran. Monggo. Tips bagi seorang penghafal ataupun masih dalam memulai menghafal. Tipsnya dari kula, pertama perhatikan lingkungan kita, perhatikan circle kita, karena kita itu pasti akan terikut oleh teman kita. Kalau kata kakak saya, Cak Abdurrahman Kafa, beliau pernah dawuh kayak gini, seseorang yang melakukan kesalahan terus-menerus itu karena lingkungan, semakin dia lakukan tanpa dia sadari, dia tidak akan menyadari kalau itu adalah hal yang salah. Terus misalnya gak pernah jamaah ning pondok karena lingkungannya juga gak pernah jamaah. Teman-temannya sak genge jarang jamaah dhewe. Jamaah dhewe nang kamar misalnya. Guyu nih banter kroso berarti. Nah, itu dia gak akan merasa kalau itu salah. Maka dari itu kita harus mencapai lingkungan yang baik. Terus kemudian yang kedua, selalu berusaha untuk istiqomah. Berusaha untuk istiqomah itu lebih baik daripada karomah gitu kan. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Makanya untuk istiqomah ini harus bisa kita langgengkan setiap harinya. Kalau kita belum bisa, coba dibuat
planning atau target. Misalnya bulan ini, biasanya kalau saya punya tanggalan sendiri, punya kalender sendiri. Hari ini harus ngapain aja, ditulis semuanya. Nanti malamnya itu kita prediksi, benar nggak ya saya melakukan ini semua. Nah itu kita harus punya targetnya kita masing-masing. Terus juga yang ketiga, mari kita perbaiki akhlak kita. Kalau yang di dalam makolahnya atau karangannya Mbah Maktub, beliau itu menekankan juga bagi seorang penghafal Al-Quran, akhlak-akhlak yang perlu mereka tancapkan atau perilaku yang seharusnya mereka langgengkan itu adalah satu, langgeng sholat jamaah, kedua, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan sholat taraweh yang jus-jusan, bukan sholat taraweh yang cuman surat-surat pendek. Padahal sampean alha kuwi tok sampai wal asri sampai ulul ahad wis kudu leren. Apa maneh sing jus-jusan. Satu rakaat satu jus ngoten nggih. Wah. Aduh kesel. Sebenarnya satu malam satu jus itu sudah sangat baik sekali. Jadi atau kalau misal punya hafalan juz amma sangat baik untuk digunakan ketika di tarawih. Misalnya dengan punya juz amma rakaat pertama An-Naba, rakaat kedua An-Nazi'at. Jadi biar enggak cuma kuliah kulhu gitu. Wis main leren ae padahal kuwi. Niku. Terus yang ketiga sholat duha, sholat tahajud. Jadi kedua ini meskipun hukumnya masih sebatas sunnah, tapi ibarat motor, kalau ada pelumasnya, kalau ada bensinnya, itu akan semakin cepat untuk menuju tujuannya. Sama dengan halnya kita. Kalau kita pengen cepat untuk menuju ke Allah, berbanyaklah dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Walaupun itu tarafnya masih setelah sunnah, tapi sebenarnya bisa jadi itu yang menyebabkan kita semakin cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus kemudian untuk closing statement mungkin ya, motivasi atau quotes atau kata-kata. Zaman sekarang quotes of the day gitu. Atau zaman dulu biasanya kamut, kata-kata mutiara. Zaman dulu banget. Niku kalau menurut kula yang saya juga sendiri masih belajar. Jadi ngenten, orang yang sukses itu adalah orang yang galak sama dirinya sendiri. Dan orang yang malas, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Ya. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang galak sama dirinya sendiri. Dan orang yang malas, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Karena apa yang dicapainya itu tidak pernah tercapai. Maka jangan jadi orang malas agar kita bisa hidup bahagia. Jangan jadi orang yang malas agar kita bisa hidup bahagia. Orang yang sukses itu harus menekan diri sendiri atau galak pada diri sendiri. Saya harus begini, saya harus begini. Saya tidak bisa begini, tapi orang lain bisa. Jadi saya harus bisa. Harus menekan diri sendiri, memaksa diri sendiri. Tapi ya saya sendiri masih belajar kan. Tapi kalau dengar quotes itu seakan-akan kayak tertampar di sendiri, makanya saya sampaikan bisa ke memotivasi. Teman-teman, barangkali termotivasi. Semoga juga bisa memotivasi teman-teman santri yang di sini, baik yang sudah menghafal, mau memulai menghafal ataupun tidak, karena yang saya tangkap niki tips-tips dari beliau niki wau tidak hanya untuk menghafal Al-Quran, tapi juga untuk kita belajar ilmu-ilmu apapun. Yang pertama tadi lingkungan teman kita juga sangat berpengaruh. Kalau berteman kok kurang nyaman, lebih baik keluar dari circle itu, keluar dari lingkungan tersebut. Kemudian harus istiqomah. Istiqomah niku terus menerus, meskipun gak iso diulang-ulang, meskipun sudah pernah diulang-ulang juga boleh. Oh ngaji ini puasa kemarin saya sudah, puasa ini boleh diulang lagi, mboten napa-napa. Ngoten. Itu mencari ilmu niku ngoten, istiqomah diterus terus. Kemudian akhlak melanggengkan sholat jamaah. Kalau bisa jamaah, nggih jamaah. Lebih baik jamaah di masjid bersama orang yang banyak daripada di kamar dengan teman sendiri 2 orang saja misalnya. Sholat duha dan sholat tahajud. Niki
dua sholat sunnah yang saling berhubungan, berkaitan erat. Kemudian yang terakhir kita harus memaksa diri kita untuk tidak menjadi orang yang malas. Ngoten, sekian dari kami, nggih, dari kami. Dari yang bisa disampaikan, mungkin kapan hari waktu yang lain kita bisa melanjutkan ngobrol-ngobrol kita bersama ning Hafsa Al-Ahla. Matur suwun rawuhipun, semoga mboten kapok nggih. Sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Jadi ketika belajar niku tidak boleh memandang umur. Jadi saya lebih tua tapi juga saya tetap belajar kepada beliau. Jadi tidak harus memandang umur, meskipun lebih kecil, lebih muda umurnya, tapi bisa kita dapatkan ilmunya. Wonten mawon dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi diri saya sendiri khususnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu